illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan ada lagi nikmat yang terbesar dari semua itu, yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan baik zahir maupun batin, agar senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Hadirin mulia, hamba yang bersyukur ini adalah hamba yang langka. Hamba yang bersyukur adalah hamba yang langka. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah SWT. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan amat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Hadirin yang mulia, bisa satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Saat ini yang mulia, kebanyakan kita bersyukur atas nikmat materi. Atas nikmat materi. Ini syukurnya orang awam. Syukurnya orang awam. Ada lagi tingkatan-tingkatan syukur yang selanjutnya. Tapi kita akan membahas suatu kisah. Kisah bahwasanya barang siapa bersyukur akan Allah tambahkan, barang siapa yang tidak syukur Allah akan tidak akan tambahkan nikmat tersebut. Hadirin mulia, zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, di kaum Bani Israel, mereka itu punya kebiasaan kalau ada masalah atau hajat, maka mereka utarakan, mereka sampaikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kalimullah. Maka hadirin mulia, suatu ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam seorang yang sangat kaya. Maka dia bertanya, wahai Musa, dia berkata, wahai Musa, saya ini termasuk orang yang paling kaya di kaum Bani Israil ini. Dan karena kekayaan saya ini, saya pun jadi capek. Nah, mungkin kalau kita lihat dari mulia secara nampak oleh mata kita, jadi orang kaya itu enak. Padahal ketika sudah jadi pun, ya rasanya sama aja. Justru banyak masalah. Jaga aset lah, ya, supaya tidak ada yang nyuri, banyak yang nipu. Maka dia mulia, dia katakan, wahai Musa, tolong sampaikan kepada Rabb, kepada Tuhanmu. Ini kebanyakan orang-orang Bani Israil itu kalau biasa bilang Tuhan itu apa? Tuhannya engkau. Tuhannya engkau. Padahal sama-sama Tuhan kita gitu. Dia katakan, wahai Musa, dia katakan, wahai Musa, coba tanyakan kepada Tuhanmu bagaimana cara supaya saya ini, nikmat saya ini bisa berkurang, atau saya bisa jadi miskin. Kemudian melihat keesokan harinya datang lagi orang yang sangat miskin di kalangan Bani Israil. Maka dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa,
di tengah-tengah kaum kita ini, kayaknya saya nih orang yang paling miskin, orang yang paling susah nih saya nih. Cobalah kau tanya sama Tuhan, bagaimana supaya saya bisa kaya? Hadirin mulia, maka tibalah saat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah SWT. Maka ketika beliau telah selesai dari munajatnya, beliau pun turun. Besok beliau ke Gunung Sinai. Hadirin mulia, ketika sudah sampai tengah-tengah kaumnya, datang orang-orang berkumpul. Wahai Musa, wahai Musa. Tibalah giliran pertama orang yang kaya. Dia katakan, wahai Musa, apa yang Tuhan perintahkan kepadaku supaya saya ini bisa jadi orang miskin atau nikmat saya terkurangi? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Allah memerintahkan engkau agar jangan bersyukur. Allah memerintahkan engkau agar jangan bersyukur. Maka ini mulia, ini orang kaya ini, dia pas sowan sama Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Musa, itu dia bawa sebuah mangkuk yang terbuat dari tembikar. Maka ketika dikatakan kepada dia jangan bersyukur, dia kaget. Maka wadahnya itu jatuh, pecah. Dia katakan, wahai Musa, bagaimana saya tidak bersyukur sedangkan nikmat yang saya telah dapatkan sudah begitu banyak. Allah perintahkan kita kan bersyukur, masa saya tidak mau bersyukur? Maka yang mulia, wadah dia tadi yang jatuh itu menjadi emas, menjadi emas. Jadi wadah yang tadi cuma terbuat dari tembikar, sebab dia dalam hatinya ada rasa syukur, maka yang mulia itu berubah menjadi emas. Bukan malah tambah susah, tambah kaya. Kemudian tibalah giliran orang susah. Dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, apa yang Tuhan perintahkan kepada saya supaya saya jadi kaya, supaya nikmat yang saya dapatkan semakin banyak? Hadirin mulia, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai fulan, Allah perintahkan engkau untuk senantiasa bersyukur. Maka hadirin mulia, si fulan ini dia menghadap Nabi Musa cuma pakai satu sarung saja, cuma pakai sepotong sarung. Maka ketika dia ucapkan, wahai Musa, bagaimana saya bisa bersyukur? Nikmat apa yang sudah saya dapatkan selama ini? Saya orang paling susah di sini. Ada melihat tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, menerbangkan sarung yang dipakai orang susah ini. Akhirnya yang tadinya kekayaannya cuma sebuah sarung, hilang ditiup angin dengan sebab apa? Tidak ada rasa syukur. Hadirin yang mulia, suatu ketika juga pernah kiai saya, Romo Kiai Zairan rahimahullah, beliau menceritakan suatu cerita. Ada seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, waliullah, waliyun min auliyaillah ta'ala. Dia sedang melaksanakan ibadah umrah. Maka ada yang mulia, setelah pas dia tawaf, maka dia memanjatkan sebuah doa yang singkat. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Maka yang mulia, dia pun pulang ke kampungnya. Tahun yang ke depannya dia balik lagi, dia ibadah umrah lagi. Ketika dia selesai tawaf, maka dia pun memanjatkan doa yang sama. Maka yang mulia, setelah dia memanjatkan doa ini, dia mendengarkan suara tanpa rupa. Dia mendengarkan suara tanpa rupa. Wahai fulan,
engkau ucapkan lagi doa yang sama seperti yang kau ucapkan tahun yang lalu, sungguh pahala yang kami catat tahun yang lalu belum selesai, belum habis-habisnya sampai sekarang kami catat. Lantas engkau ucapkan doa itu lagi. Hadirin mulia, maka Kiai Wizara waktu itu beliau mengatakan, kenapa pahala mengucapkan segala puji bagi Allah atas nikmat dan iman Islam ini begitu besar? Karena nikmat iman dan Islam sendiri itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tetapi hadirin mulia, terkadang kita kurang syukur. Sudah Allah berikan nikmat iman Islam, sudah Allah berikan nikmat bisa baca Quran, nikmat bisa sholat 5 waktu secara istiqomah, nikmat zikir pagi petang, nikmat bisa sholat sunnah, baik sholat duha, sholat tahajud dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi karena mata kita ini sering melirik orang yang memiliki nikmat yang di atas kita, akhirnya timbul rasa kurang syukur. Maka mulia kita jaga pandangan mata kita. Kalau mau pandang ahli dunia, lihat orang yang dia di bawah kita. Banyak ahli mulia orang tuh yang lebih susah daripada kita tuh banyak sekali. Tetapi karena kita sering melihat orang yang di atas kita, dapatkan nikmat lebih tinggi di atas kita, kadang-kadang terbesit dalam hati ini, oh saya begini-begini aja ya. Kita lupa bahwa nikmat iman dan Islam itu nikmat paling besar. Dan kelebihan harta ataupun kekurangan harta itu sudah memang dituliskan oleh Allah SWT. Kalau kaya semua kita nih, nggak ada orang jualan lagi. Kalau semua sudah kaya, nggak ada orang yang ke pasar pagi-pagi ini. Kalau semua sudah kaya, nggak ada orang yang mau jadi karyawan. Saya pengen jadi bos. Ini Allah sudah qaddarna bainakum. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tentukan di antara kalian. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatan fil hayati dunya. Kami telah bagi-bagi penghidupan kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kalau mau lihat dunia, hendaklah kita melihat orang yang pertama di bawah kita. Kemudian kita senantiasa memandang dari segi agama orang yang mempunyai kelebihan di atas kita. Ya, kita lihat pandang orang ahli agama, kita pandang orang yang di atas kita. Kita lihat orang yang sudah istiqomah sholat 5 waktu, supaya apa yang mulia terbetik dalam hati kita, seandainya saya seperti dia, sehingga apa yang mulia ada peningkatan dari segi ibadah. Kita dengarkan orang yang bacaan Qurannya sudah bagus, sudah hafal Quran, paham ilmu agama, kita ada rasa pengen, kita lihat dia, kita pengen jadi seperti dia, sehingga ada peningkatan hari mulia. Tapi kebanyakan kita saat ini ketika melihat orang-orang itu bagaimana? Nah, seperti tadi yang saya katakan, ketika melihat orang ahli dunia, lihat yang paling atas. Ketika lihat orang ahli agama atau amal agama, kita lihat orang yang paling bawah. Ini sudah biasa di masjid, nggak kaya-kaya, sudah hafid Quran, orang alim hidupnya biasa-biasa aja. Lah emangnya kita sholat, kita mau ibadah supaya jadi orang kaya? Kalau kita ingin jadi orang kaya dengan amal soleh kita, dunia ini nggak cukup oleh mulia. Sholat qobliyah subuh saja, sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Allah bayar seluruh amal-amal soleh kita ini, nggak cukup. Dunia ini nggak cukup. Maka bagaimana mulia kita mengharapkan pemberian karunia dari Allah SWT nanti di akhirat itu sepenuhnya. Maka dalam sebuah firman Allah SWT yang lain, Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah ganjaran kalian itu akan disempurnakan pembayarannya pada hari kiamat. Ini harus kita tarik mulia. Jangan kita orientasinya dunia semua. Jangan kita orientasinya dunia semua. Baca al-waqiah, idza waqatil waqiah. Itu sabda Nabi akan jadi orang dijauhkan dari orang fakir. Kita akan jadi orang yang berkecukupan. Kok saya baca-bacain enggak kaya-kaya saya? Dia enggak sadar sudah bisa baca al-waqiah, itu sudah termasuk kekayaan. Sehingga ketika dia buat amal-amal yang dia pikirkan materi. Maka Allah SWT bilang, "Man kana yuridul hayatad dunya nu'tihi." Kalau kalian menginginkan materi dunia, kita berikan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi kamu tidak ada bagian di akhirat. Jangan sampai, maka para sahabat yang mulia, ketika Rasulullah SAW wafat, maka Allah SWT buka kekayaan dunia yang sebesar-besarnya. Romawi, Persia itu ditaklukkan di bawah kaki-kaki orang Islam. Maka yang mulia, selepas menaklukkan Romawi, zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, datanglah kekayaan-kekayaan, harta yang begitu banyak dari mulia. Maka ketika itu sahabat-sahabat ini senang semuanya, bergembira semuanya. Maka ketika mereka sampai di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab, mereka melihat Umar ini menangis. Umar menangis. Beliau meneteskan air mata. Lantas sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau bersedih dikala kami lagi senang? Bukankah Allah SWT telah taklukkan dunia ini buat kita?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Benar. Tapi saya tidak melihat kebaikan sama sekali di dalam harta yang kita dapatkan ini. Seandainya ini baik, tentulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin mulia, sebelum Rasulullah SAW ketika sudah Fathu Mekah, maka beliau dapat tawaran, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ini ingin menjadi nabi yang seperti apa? Nabi yang raja, maka kami akan jadikan seluruh gunung di Mekah ini menjadi emas, supaya tidak ada lagi orang yang lebih kaya daripada engkau." Maka hadirin mulia, kemudian yang kedua ditanyakan, kalau kamu mau yang kedua, opsinya apa? Kamu mau jadi nabi yang hamba? Pertama nabi yang raja, kedua nabi yang hamba. Maka hadirin mulia, Rasulullah SAW memilih apa? Saya lebih memilih jadi nabi yang hamba. Sehari saya kenyang supaya saya bisa bersyukur kepada Allah, dan sehari saya lapar supaya saya bisa bersabar kepada Allah. Ini derajat yang mulia ini. Derajat syukur dan derajat sabar. Dan tidak akan diperoleh derajat ini kecuali memang orang yang betul-betul Allah buka hatinya. Tidak hanya pengen kebahagiaan dunia, tapi pengen kebahagiaan akhirat. Suatu ketika yang mulia, Rasulullah SAW setelah selesai menaklukkan suatu wilayah, maka beliau makan di sebuah nampan. Beliau duduk dengan duduknya seorang hamba. Beliau duduk begini. Maka dilihat oleh seorang pelayan. Dia tanya, "Yang mana nabi kalian itu yang mana? Pemimpin kalian itu yang mana?" Itu loh lagi makan dengan para sahabatnya. Maka beliau ini pelayan katakan, "Ini nabi atau hamba? Ini nabi atau hamba?" Maka yang mulia bukannya Rasulullah malu, malah Rasulullah bangga. Sebaik-baik hamba
saya ini sebaik-baik hamba saya hambanya Allah itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Dialah Rasulullah Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Maka kita penting untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari mulia, bahkan Rasulullah SAW susahnya itu ikhtiar. Susahnya itu ikhtiar. Bahkan beliau doa. Apa doa beliau? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Apa artinya hari mulia? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, hidupkanlah aku, bangkitkan aku nanti pada hari kiamat di kumpulannya orang-orang miskin. Suatu ketika kita lagi ngaji Sahih Muslim, guru kita tuh Muli Makmun. Beliau tuh kalau penyampaian itu selalu ada humor-humornya. Maka beliau katakan, Rasulullah berdoa seperti itu. Allahumma ahyini miskina. Saya doa ya, kalian aminkan ya. Saya doa kalian aminkan, beliau sampaikan. Allahumma ahyini miskina. Loh, beliau katakan begitu. Loh, tidak ada amin ini. Tidak ada amin ini. Ketoe wedi miskin katanya. Beliau katakan apa? Loh, kan ada amin kan? Kayaknya takut semua di dalam miskin. Tapi itulah nikahnya ya. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia dalam kitab Al-Hikam kayak karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu beliau membagi syukur itu ada 3 tingkatan. Pertama, asyukru bil lisan. Ini syukur kebanyakan kita. Alhamdulillah sekarang sudah begini. Alhamdulillah sekarang dapat ini. Syukur dengan lisan. Dan ini juga merupakan perintah Allah SWT dalam surat doa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Tuhanmu hendaklah kamu bicarakan. Kalau dapat nikmat kita bicarakan. Tapi Buya Yahya, pengasuh Pondok Al-Bahjah Cirebon itu katakan apa? Dalam menceritakan nikmat nih harus hati-hati. Kita lihat hati kita nih. Kita lihat hati kita. Kita ceritakan nikmat ini memang murni supaya orang ingat Allah atau ada maksud yang lain. Kemudian yang kedua, asyukru bil jinan. Syukur dengan qalbu kita. Syukur dengan hati. Kadang-kadang mulia kita mendapatkan suatu pencapaian, ini kita menganggap itu murni dari diri kita, bukan dari karunia dari Allah. Maka hati ini kita hilangkan betul-betul ini. Semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah, murni anugerah Allah. Alhamdulillah tadi malam kita juga bertamu di rumah salah seorang hamba Allah. Ketika beliau selesai menjamu kita, apa beliau katakan? Semua ini pemberian dari Allah. Saya ini cuma jadi perantara saja. Ini contoh hamba yang betul-betul bersyukur dari hatinya. Dia menafikan dirinya hari mulia. Penting ini ya. Asyukur bil jinan, syukur hati. Semua wama bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang kalian dapatkan itu murni karunia dari Allah. Buktinya dari mulia, banyak orang yang usaha sama seperti kita. Tapi ada yang hasilnya beda. Ada yang dapat hasil banyak, ada yang dapat hasil sedikit. Sama-sama usaha tapi hasilnya beda. Siapa yang kasih itu? Orang buka warung. Ya, kiri kanan warung. Tapi warung yang sebelah lebih banyak orang beli. Siapa yang datangkan pelanggan? Siapa yang datangkan pembeli? Allah.
Kemudian yang mulia, yang terakhir yaitu asyukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Kita gunakan tubuh kita untuk taat kepada Allah. Kita gunakan harta kita untuk taat kepada Allah. Zakat tubuh kita itu adalah sholat. Zakat tubuh kita itu adalah sholat. Zakat harta kita itu adalah apa? Mengeluarkan harta. Ada yang mulia Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau katakan zakat tubuh itu sholat itu adalah bisa juga meliputi zakat harta. Beliau katakan bagaimana? Tapi belum, jangan anggap kalau sudah sholat berarti sudah cukup zakat. Nah, waqimus sholata wa atuz zakat. Berikanlah sholat, tunaikan zakat. Beliau katakan apa yang mulia? Kenapa ini sholat dikatakan zakat waktu? Karena seseorang tidak mungkin mendapatkan harta kecuali dia diberikan waktu. Maka cara kita bersyukur telah mendapatkan waktu itu apa? Kita jaga sholat 5 waktu. Salah mulia, kita azamkan, kita niatkan jaga sholat 5 waktu. Karena itu adalah zakat waktu, zakat tubuh kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tadi yang terakhir itu asyukru bil arkan. Ketika diberikan kesehatan, kita jaga tubuh kita. Kita jaga dari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh kita. Kemudian kita jaga sholat, jaga zikir, jaga baca Quran. Kemudian kalau diberikan harta, ada kelebihan harta, kita berikan. Yang pertama urutan memberikan harta, kita berikan kepada kaum kerabat terdekat. Ya. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah pemberiannya kepada kaum kerabat, karena kaum kerabatnya itu ada hak di situ. Dan memang kalau memberikan kepada kaum kerabat itu kadang-kadang kita lihat orangnya kurang bersyukur atau bagaimana gitu, kurang berterima kasih. Tapi kalau kita kasih orang miskin, orang susah, biasanya lebih senang. Biasanya juga kemudian kalau kita berikan kaum kerabat, nanti dia sering dekat terus, sehingga kita merasa saya bisa habis nih kalau kayak gini. Saya harus pelit sedikit lah supaya dia ada datang di sini. Itu ujian mulia. Maka Allah SWT perintahkan wa atidal qurba haqqahu, lebih dahulukan kaum kerabat. Amat disayangkan, amat miris kita senang gemar bantu orang yang tidak kita kenal, orang-orang miskin, orang susah, sampai kemana-mana kita ada sedekah, tapi keluarga sendiri tidak diperhatikan. Kemudian wa'atul qurba haqqahu wal miskin, kepada orang-orang miskin. Itu urutan kedua. Kemudian wabanas sabil, kepada ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Jangan sampai kita orang yang dalam perjalanan ceritakan kita baik. Itu baik sekali sih fulan itu. Dia orangnya ahli sedekah. Tapi pas kita ketemu keluarganya, ahli sedekah apa itu? Kita coba lihat ininya susah, ini susah, perhatikan. Kemudian kita juga perhatikan tetangga. Seandainya ada orang yang akan dijadikan kaum kerabat selain orang yang punya hubungan dengan kita dari segi darah, maka tetanggalah orang yang paling berhak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu memerintahkan kalau buat makanan terus kita tercium baunya pada tetangga kita, maka kita juga harus berikan. Bahkan lebihkan buahnya supaya kita bisa kasihkan kepada mereka. Apalagi tetangga kita orang susah, kita masanya tiap hari baunya enak sekali, bau gulai, bau rendang, garo sate, segala macam. Tapi tetangga kita tidak kita berikan, padahal sudah tidak makan berapa hari. Ini perlu kita perhatikan. Ada yang melihat suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu suka ronda malam. Maka beliau melihat ada sebuah kemah yang situ ada nyala api. Maka ketika itu beliau bertemu dengan seorang lelaki yang lagi menunggu di luar kemah.
dia katakan, siapa yang teriak-teriak di dalam? Istri saya. Istri saya. Ini baru mau melahirkan ya. Ada lagi proses persalinan. Maka Sulaiman mengatakan, tunggu, saya mau pulang dong, ada yang saya mau kasih tahu. Beliau cepat-cepat pulang ke rumah, kasih tahu istrinya, kamu mau pahala besar? Iya, saya mau pahala besar, ikut saya. Ada pahala besar ini. Beliau bawa istri beliau, bawa gandum, baru perintahkan istri beliau buat bantu persalinan istrinya laki-laki tersebut. Setelah selesai persalinan, dibuatkan makanan semuanya. Maka yang mulia, ketika itu orang tanya, kamu ini sebenarnya yang cocok jadi Amirul Mukminin. Kamu yang cocok jadi Amirul Mukminin. Masalah seperti ini kamu datang ke sini suruh istrimu bantu istri saya, padahal kamu tidak kenal saya. Maka yang mulia beliau katakan, kalau kamu mau bertemu Amirul Mukminin, nanti di sana kamu bisa ketemu saya juga. Banyak kisah-kisah yang seperti itu yang mulia. Pentingnya kita ini jadi orang-orang yang pandai bersyukur, dan juga tanda bersyukur kita adalah yang tadi, apabila ada kelebihan harta, kita berikan pertama kepada kaum kerabat terdekat, kepada orang-orang miskin, juga untuk membantu perkembangan Islam. Kita bantu ya. Orang mau bikin pesantren, orang mau bikin masjid, orang bikin rumah duafa atau anak-anak yatim, kita bantu. Karena itu adalah amal jariah kita yang nantinya walaupun kita sudah masuk terbaring di dalam kubur, kita akan dapat transfer pahala yang tidak ada habisnya. Maka sebelum kita tinggalkan dunia ini, itu sudah ada kita punya jariah. Sudah ada jariah kita. Di masjid ini sudah punya jariah, atau di suatu pondok pesantren kita punya jariah. Supaya lebih mulia, walaupun kita sudah tadi terbaring di dalam kubur, amal kebaikan kita berjalan terus. Dan juga penting kita ciptakan jariah yang akan membawa sampai hari kiamat. Itu apa juga? Keturunan kita. Keturunan kita ini termasuk jariah kita juga. Maka bagaimana kita bina keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ajarkan mereka nilai-nilai agama, antarkan mereka ke pondok pesantren, atau bawa mereka ke tempat ustazah, kiai kampung, supaya apa namanya, nanti ketika kita sudah tidak ada, anak-anak inilah yang mengharumkan nama kita. Satu ini kita bangga anak-anak dengan pangkat yang begitu tinggi, tapi ketika mati, apa yang kita harapkan dari yang seperti itu? Bahkan ada juga kemarin orang tuanya disia-siakan sampai mati, membusuk, menghitam. Anak-anaknya sukses semua, tapi mereka tidak pernah sekalipun datang kepada orang tuanya. Ketika dibuka rumah sudah bau bangkai. Ketika dibuka jasad orang tuanya, dua-dua itu sudah mati. Oma sama opa itu menghitam. Ditanyakan kepada anak-anak, kenapa? Kalau mereka ada 3 orang, kenapa kalian tidak datang? Katanya sibuk. Katanya sibuk. Itulah kalau tidak ada nilai-nilai agama yang ditanamkan, kita ternyata membesarkan orang-orang yang tidak tahu balas budi. Tapi kalau kita tanamkan agama, insya Allah anak-anak keturunan kita nanti menjadi orang-orang yang tahu balas budi. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan anak-anak kita nanti anak yang soleh solehah. Allah SWT jadikan kita orang yang kaya hati, kaya harta. Allah SWT jadikan kita orang yang suka memberi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Kemudian juga kita dari malam juga sudah dikasih tahu pengumuman sama Bapak Ketua BTN, juga memperkenalkan diri. Saya selaku yang berbicara bernama Munawir Lasama bin Muhammad Lasama. Saya lulusan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Karas Magetan, Jawa Timur. Sini ada cabangnya, Pak. Cabang Al-Fatah Belang, Wonosakan. Yang punya kelebihan harta bisa juga buat sedekah di sana, amal jariah kita di sana. Ya, kemudian saya lulusan tahun 2018 itu daurah. Daurah itu kita belajar sudah sampai 8 tahun.
belajar Sahih Muslim, Bukhari, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah, itu selesai 8 tahun. Kemudian saya ambil takhusus program 1 tahun sekalian khidmat. Khidmat itu apa? Kita membantu kiai. Khidmat kiai itu membantu kiai. Kiai tidak ingin ilmu kita tidak barokah, hanya belajar saja, tinggalkan pun. Nah, kiai ingin kita mengabdi supaya ilmu kita berkah. Dan itulah yang berlaku zaman dulu juga para sahabat. Anak-anaknya jadi soleh apa? Mereka jadi pintar, jadi soleh karena mereka khidmat kepada Rasulullah SAW. Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Itulah yang kami dapatkan di pondok pesantren. Alhamdulillah bisa dapatkan berkahnya semua dari sini. Ini bukan dari kehebatan saya sendiri, ini karena dari guru-guru saya. Karena doa mereka, karena tangisan mereka, karena usaha mereka, sampai kita bisa jadi sekarang. Jadi ini saya bisa ke sini bukan karena kehebatan saya bisa berbicara di depan bukan karena kepintaran saya, tapi murni karena doa dari guru saya dan juga terutama doa dari orang tua saya. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal ibadah keluarga kita, orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah kita akan tinggalkan masjid ini, mungkin insyaallah pagi sebentar kami akan bertolak kembali ke kampung kita. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Ketua BTM Masjid At-Taqwa yang telah menyediakan fasilitas, membolehkan kami untuk itikaf di sini, memberikan kami penerangan berupa lampu, memberikan kami air wudhu juga. Insyaallah lampu ini akan menjadi penerang di kubur. Kemudian air nanti akan menjadi penghilang dahaga di padang mahsyar nanti. Dan juga kami berterima kasih kepada jemaah setempat yang juga menyediakan dirinya untuk mendengarkan penyampaian kami dari kami dan juga meluangkan waktunya untuk berbaur bersama kami. Kami juga berharap nanti insyaallah Pak Ketua dan juga Pak Imam serta jemaah-jemaah untuk bisa meluangkan waktu juga datang ke masjid kami di Masjid Agung Awal Fatul Mubin, Kampung Islam, Kecamatan Tumenggung. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah dari keribuan saya sendiri. Sempurnanya majelis marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi.